Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Chandra. Iya bener Chandra Iya, ya. betul. Chandra siapa sih lengkapnya? Nama asli Chandra Dwi Prastika, tapi nama bekennya Chandra Supari. Chandra Supari. Iya, betul. Nama bekennya. Nama lengkapnya Chandra Dwi Prastika, lebih ke Oke. cewek-cewekan sih sebenarnya. Bagi teman-teman, ini Chandra ini adalah teman-teman saya mulai dari tingkatan SMP ya. Tingkat SMP Iya, ya. betul. Tingkat SMP terus tingkat SMA ya kan. Sampai di perguruan tinggi kita juga barengan di situ. Cuman beda ini ya, Beda angkatan ya. Beda angkatan, tapi duluan Lulusnya duluan dirimu ya. Terlalu lama sebenarnya. Iya, Terlalu betah. cinta sama universitas. Iya, ini. di mana dulu? Di Jogja ya? Di Jogja. Yogyakarta. Di Yogyakarta. Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan. Kebetulan aku di Yogyakarta sampai 5 tahun kalau nggak salah. 5 tahun. Chandra 6 tahun. 6 tahun lebih dikit, hampir 7 tahun lah. Saya sudah jadi mahasiswa tertua ya. Mahasiswa tertua. Oke. Chandra ini kebetulan sekarang dia juga udah mulai usaha. Udah berapa tahun usahanya, Chan? Baru 2 tahunan lah. 2 tahun ini. Laundry ya, Chan? Laundry. Laundry. Gimana perkembangan, Chan? Cukup struggling sih di masa-masa pandemi seperti ini, karena emang anak sekolah nggak ada, Oh, iya. orang-orang kantoran mulai berkurang, banyak yang kerja di rumah. Tapi ya masih tetap ada kerjaan lah tiap harinya. Iya. buat sehari-hari. Berarti selama pandemi ini tetap ada ya? Tetap ada. Ibu-ibu rumah tangga yang kebanyakan duit, yang malas nyuci sendiri atau malas nyuci setrika sendiri atau yang lain-lain. Oke. Udah berjalan berapa tahun, Chan? 2 tahunan lah ya. 2 tahun ya? Dari 2019 sampai sekarang ya kurang lebih 2 tahun lebih dikit lah. Oke. Ini menarik ya, maksudnya buat teman-teman yang mau memulai usaha. Ini kebetulan ada teman, memang bisa dibilang usahanya belum mencapai pada targetnya ya. belum. Karena kan Chandra ini juga pasti punya target. Iya. Target dalam bisnis ya. Bagi teman-teman yang pengen memulai usaha itu bisa nanti kita sharing sama Chandra lagi mungkin di episode yang akan datang selanjutnya. Kira-kira pandemi ini, Chan. Nah, ini kita ngomong pandemi aja ya. Iya, betul. Pandemi pengaruh kan memang. Pengaruh banget Pengaruh banget. di ekonomi jelas. Jelas. Di hampir di semua sektor ya. Semua sektor ya. Mungkin kecuali karyawan ASN atau karyawan yang setiap bulannya dapat gaji dan tidak terlalu terimbas, atau yang bekerja di dunia kreatif kayak era-era digital lah ya. Yang Oke. saya rasa yang paling mampu bertahan itu ya yang main di era digital seperti sekarang ini, entah itu YouTube seperti ini atau di dunia ya banyak lah kalau dunia digital tuh ya. Oke. Sekarang. Chandra sendiri untuk genre musiknya suka genre musik apa, Chan? Genre musik kalau dulu sih ya berubah-ubah lebihnya. Berubah-ubah ya? Dari awalnya yang dulu suka netral, Netral. Blink-182, Oh, oke. Iya, itu zaman-zaman waktu masih anak band. Iya. Kiblatnya anak-anak punk, kiblatnya band-band punk, tapi lagunya tetap pop aja. Tidak mencerminkan. Tapi iya itu menarik sih. Karena dulu kita juga satu band kebenaran. Satu band yang memang genre kita suka itu dengan genre musik yang lebih ke pop punk mungkin ya. Iya. Pop punk, funky Iya. seperti itu. Tapi kita bikin musik, bikin lagu, genrenya itu mellow, men. Mellow total, abis lah pokoknya. Waktu itu di tahun berapa itu? 2010-an lah. 2010 ya, 2010. Masih sekolah ya kayaknya masih. Iya, itu masih Iya. sekolah dong.
tahun 2010 itu masih sekolah, kita nyuri-nyuri waktu ya, nyuri-nyuri waktu. Bukan nyuri sih, setelah Disempetin sih lebih tepatnya, karena setiap minggu kita hampir 2 kali ngeband lah. Tapi lagu pertama kita tuh sebenarnya bukan dari personil kita, oh, yes. dari teman SMP kita lah. Si Siapa itu? kecil hitam. Kecil itu. Siapa ya namanya? Udin atau siapalah itu. Udin. Dia punya lagu, dikenalin ke kita, Yes. kita yang garap, yang jangan kau ambil itu. Serius, aku malah baru tahu loh ini. Aku baru tahu itu lagu yang ini ya, Yang jangan kau ambil yang Kau lagu Ambil. pertama, itu kan lagunya si dia sebenarnya. Oh. Tapi dikenalin kita suka, kita kerjain, ya udah jadi. Dulu banyak sih kenangan kalau ngeband tuh, dari yang susah lah, mau rekaman tuh paling susah tuh mau rekaman. Entah ada yang banyak bocor, ada yang ketangkap polisi, ada yang dia ketangkap polisi. Gara-gara apa itu nggak bawa Itu helm. pengalaman yang menurut aku sendiri berkesan sih. Memorable Bukan lah ya. menjadi yang pengalaman yang apa ya, pengalaman yang pahit, tapi lebih berkesan ya. Iya. Karena 2 kali kalau nggak salah. Sekali waktu Sekali. Oh iya, aku dulu juga pernah kena jatuh kan? dari Jatuh. motor. Jatuh. Terus kamu ketangkep polisi. Dan saking semangatnya kita dulu, itu tuh dulu kita sempat naik sepeda ke kota tuh buat ngeband. Iya. Padahal jaraknya tuh 20 kilo lebih loh. Yes man. Dan itu bolak-balik pakai sepeda sih, gila sih. Sepeda Gila, kayu ya, iya. sepeda ontel itu Sepeda ya. ontel. Aduh. Segitu semangatnya, tapi emang apa ya? Jadi punya hasil karya yang bisa didengerin sampai sekarang. Yes, sih. itu poin. Itu. Poinnya itu sih. Kayak gak nyesel aja selama masih muda tuh gak nyesel aja gitu pernah bikin sesuatu gitu. Oke. Sampai 3 lagu ding ya. Oke, sekarang Chandra kira-kira lebih suka genre musik apa nih? Sekarang nih ya, Sekarang dulu kan kalau kuliah masih ke anak-anak metal ya, Nggak metal. masih Dead Squad, Burger Kill dan sebagainya. Kalau sekarang lebih deket ke dangdut ya. Jadi setiap kerja tuh pasti dengerinnya dangdut kayak Darboy Gang gitu, kayak jauh banget. Tapi masih suka sih lagu-lagu dulu yang Dead Squad lah, yang Burger Kill masih kadang-kadang dengerin. Oke, berarti dari yang mungkin ya metalnya itu over lah ya kan? Iya. Bukan over sih, tapi standar anak metal memang kan. Nah itu pindah ke dangdut kan? Koplo kan? Koplo nikmat sih. Nikmat sih lebih tepatnya sih. Koplo. Enak buat kerja gitu kan. Ya, Lagunya kenapa sih? Jawa gitu. Kenapa sih harus pindah? Asik, enak aja didengar gitu. Karena sebenarnya kan nggak bisa fanatik sama satu genre ya. Kalau musik itu pasti oke. ada beberapa lagu yang mungkin dari reggae suka, yang dari funk suka, banyak lah gitu. Jadi apa aja didengerin. Bisa dibilang musiman ya. Iya, bisa Kalau dibilang lagi musiman. tergantung mood ya. Moodnya lagi pengen yang musik metal, kita play musik metal, atau lagi pengen musik yang funk, kita play musik yang funk. Kalau koplo oke lah. Oke, lagi santai enak kan koplo. Santai, enak ya. Terus Chandra ini udah nikah kan, Dan? Alhamdulillah udah, baru berapa bulan ya? 9 bulan kali ya? 9 bulan ya? 9 bulan. Udah ada sih. Udah. Ada ini ya? Udah 2 bulan. Yes. Alhamdulillah. Jadi ada penerus nanti. Kira-kira nih, itu menarik. Jadi gini, terkadang kan orang punya apa namanya rencana apa yang akan diajarkan, atau mungkin apa yang akan sifatnya singkatnya lebih ini ya, kayak cloningmu nanti itu. Iya. Mau dibikin apa sih, atau mungkin punya target apa terhadap cloningmu itu nanti? Kalau nanti lahirnya seperti apa itu kan dari yang di atas. Oke, ya. Tapi kalau permintaan sih pengennya cowok. Iya. Kenapa cowok? Karena selain aku dulunya suka musik, suka olahraga juga,
Jadi Oh, pengen oke, ngajak olahraga. tuh, pengen ngajak anak tuh mainnya ya main ke arah positif lah ya. Mau ke musik, mau ke olahraga. Jadi akunya bisa ngajak main. Oke, olahraga. Olahraga. Olahraga apa nih, Chan? Yang paling yang paling disukai atau diminati nih? Pasti futsal sama badminton sih. Futsal sama yang badminton. akhir-akhir ini sering. Kenapa nggak serius di situ aja, Chan? Kan banyak nih sekarang peluang besar untuk jadi atlet Iya. di Indonesia ini. Pengennya kayak gitu juga sih. Cuman kan nanti ya biar anak yang memilih ya. Kita kan cuma mengarahkan, kita memperkenalkan gitu kan. Oke, Dia benar. mau milih, aku nggak suka ini pak. Mau pilih ini silahkan. Selama itu positif, yang penting kan dia jadi anak yang baik. Ya, anjay. Permintaan seorang ayah tuh pasti kayak gitu. Kamu mau jadi apa aja terserah kamu, yang penting kamu jadi anak yang baik. Ya, Nah, masih nyambung ke ini ya, anaknya nanti ya. Chandra kan, karena aku juga kenal, kita di Jogja itu pun juga sering bareng, sering nongkrong, sering ngumpul bareng, bahkan di awal-awal kita itu satu kos bareng, satu kos bareng, cuma beda kamar. Sedikit sedikit banyak tahu ya, Iya. banyak tahu tentang kisahnya hidupnya si Chandra ini. betul. Kisah hidupnya dalam arti yang kayak bisa dibilang kelam nggak sih? Bisa dibilang kelam nggak sih? Bisa Itu kan, aja sih. Chandra kan punya masa kelam nih ya, masa kelam tuh. Nah terus takut nggak nanti kalau misal Chandra pengen mengarahkan anaknya nanti ke yang baik lah yang jelas. Orang tua pasti niatnya baik dong. Nah tapi Chandra ternyata nanti anaknya kelakuannya hampir mirip kayak Chandra waktu masa kelam. Nah kira-kira gimana Chandra? Itu hampir semua ditakuti sama orang tua. Kalau bisa nggak niru bapaknya kan kayak gitu ya. Tapi bener. ya kita jadi bapak nantinya ya semampunya kita jadi bapak. Karena kalau udah keluar rumah itu kan kita nggak sepenuhnya bisa kontrol kan. Jadi ya yang penting sih circle-nya dia baik, circle-nya nggak yang membawa dia ke arah yang Oh, negatif. oke. Kalau nakal-nakal standar sih nggak masalah sih ya. Oke. Berarti tetap ada pantauan ya. Ada Ketika nanti pantauan. anak dewasa kita tetap pantau dari jauh. Iya. Jaga jarak lah pantaunya itu. Kita tahu temennya siapa, Tahu kita tahu circle-nya kumpulannya kayak gimana. Oke. Nah nih aku punya cerita yang menarik nih San. Gimana? Bukan menarik sih, kayak kita lebih ke flashback aja sih San. Flashback dulu ketika, ini masih inget nggak sih waktu yang kita pulang dari Jogja mau ke Pati itu? Iya. Malam-malam, jam 2 malam kita dari Jogja ya kan? Jogja. Pakai motor CB. Motor butut. Bukan motor bus Ya, sih, motor mobil CB. klasik lah. Motor klasik lah. Klasik, Ya, motor iya. klasik ya. Terus lampu tuh mati. Lampu mati. Lampu mati, men. Iya. Dari Jogja sampai Pati lampu mati. Kita ngakali pakai, kalau nggak salah pakai HP ku ya. Pakai flash handphone. Flash handphone Iya, ku ya, HP yang masih tulali. Jadi kita tali di depan itu kasih Tali. kawat ya kan? Iya. Kasih kawat terus kita jalan nyantai aja tuh. Dari Itu Jogja, kayak men. 30 km per jam gak sih? Kayak pelan banget, kayak parah anjay. Aduh, gila itu waktu nyampe di sebelah sini, waktu udah masuk ke daerah Pati, Pati itu kan, kita udah sama-sama ngantuk, men. Kita udah sama-sama ngantuk, terus kemudian waktu itu aku yang depan ya, kayak kalau nggak salah, aku yang depan kan. Kalau nggak salah. Ada lubang di jalan, kita kaget, terus ada apa? Ada bis dari depan kan Yes. lampunya. Kita pasti kalah dong kalau lampu. Kalau nyorot mata kita kan kita nggak bisa Iya, lihat. iya, Karena iya. lampu kita aja dari handphone kan. Terus kemudian itu apa ya namanya? Spakbornya lepas. Spakbornya lepas ya. Spakbor depan Lepasnya ke depan, men. Jadi kita tuh kita nggak tahu lepas kan, naik terus ada bis, kita kena lubang di jalan itu, sparbok lepas ke depan. Kita nggak sadar kalau ada lepas. Setelah kita lewat, loh, ada menggelinding lewati kita. Apaan tuh? Ini Setelah apa? dilihat. Terus kita lihat, loh, ini sparbok kita. Kita balik kanan ambil lagi dan parahnya itu nggak dipasang. Kita tenteng aja sampai rumah. Sampai rumah pun ya. Kalau
pas sampai rumah itu kan sekitar udah jam 6-7-an ya. Yes, pagi itu sih, pagi. Itu knalpot tuh lepas, men. Suaranya tuh Ini aku sampai rumah tuh dimarahin sama kakakku. Itu kan motor kakakku kan sebenarnya. Oh iya, bener sih. Dulu sejarah motor tuh dari yang bagus sampai yang butut. Dari yang pertanyaan Vega, motor Vega itu warna putih. Iya, warna putih. Habis itu Supra tak jual, tak suruh pakai modal. Oke. Tapi nggak balik modal. Akhirnya nggak punya motor. Habis itu ke CB itu tadi. Yang terakhir Prima sih, Prima. Udah Prima. Itu tangguh sih Prima, men. Itu tangguh banget sih sampai Gitu. sampai pernah ini ya. Yes. Soknya lepas ya di Magelang. Itu juga pengalaman yang parah banget sih. kayaknya impossible, Iya, tapi jadi possible. Jadi possible banget. Jadi dulu kita pulang dari Jogja, kamu sama si temenmu itu, aku sendirian. Iya. Soknya lepas, kan nggak tahu belakang lagi. Iya. Terus habis itu nggak tahu kita gimana, karena ban udah kekikis banyak ya, karena kena spakbor dan itu. Yes. Akhirnya motor tak tinggal di Magelang waktu iya, itu. di pemberhentian bis lah. Secang ya. Iya, Secang atau di mana itu. Akhirnya aku pulang ngebis anjing. Dia masih naik motor, ngantuk-ngantuk sama temennya, aku naik bis akhirnya. Dan waktu itu dia udah nyampe Pati, kita masih nyampe Kudus kalau nggak salah. Dan aku sama temenku karena memang nggak kuat nahan ngantuk. Iya. Aku tidur di Kudus dulu, di pom bensin sampai dia nungguin kelamaan. Jadi dia nungguin sendirian di Pati itu di depan, percetakan itu ya, kalau nggak salah, depan Mandiri percetakan. itu lah. Di situ dia nungguin lama di situ. Terus Kayak hampir 2 jam sih anjir. Ini aku ngapain? Minta pertolongan siapa? itu masa-masa miskin kita Iya. ya. Itu masa Dan yang lebih parah lagi nih sih. Waktu kita pulang naik bis dari Jogja ke Pati. Kita di Purwodadi udah kehabisan bis, itu udah setengah 6. Bener sih, sebenarnya kalau sekarang nih ya, kalau sekarang waktu yang di Purwodadi itu kita bisa loh. Jadi dari Purwodadi kan itu masih ada bis arah ke Kudus. Iya, Seharusnya. Atau arah ke Semarang lah ya. Yes, arah ke Semarang. Kita ke Semarang. Terus kita turun nanti di Demak atau di Kudus. Baru kita ke Pati. Itu pasti masih ada bis. Cuman nggak tahu waktu itu. Iya. Kenapa kita Tapi jauh juga sih kalau dipikir, kalau kita harus naik bis. Cuman sama aja loh bro, kita dari terminal Purwodadi Nyari truk itu terus kayak 5 jalan kilo, kaki loh 5 bro. kilo lebih nggak sih? Yes. Anjir. Jalan kaki men. Iya. Dan Kita harus nebeng truk. ditegur juga sama supirnya. Jangan duduk di belakang mas, agak depan aja karena muatannya terlalu berat. Karena waktu itu pasir naiknya, kita nggak boleh dudukin atas. Iya kali kita 2 orang men. Iya. 2 orang terus seberat apa sih 2 orang ini? Seberat apa gitu loh. Iya. Terus kita harus pindah ke depan ya kan, ke bak truk yang bagian depan. Iya. Aduh. Dan itu kita 3 kali loh. Naik truk pasir pertama kita di depan. Bener. Yang Terus kedua naik truk beras kalau nggak salah kita di belakang, dan akhirnya yang truk pasir itu kita akhirnya di atas kepalanya truk itu. Akhirnya malam kita dijemput. Aduh. Parah sih. Asik itu memang masa-masa yang menurut aku pribadi nih Chan, itu yang kayak nggak bakal banyak orang yang lakuin hal-hal bodoh kayak gitu. Nggak banyak orang yang punya kesempatan buat ngelakuin hal-hal bodoh kayak gitu. Nah itu Selain bodoh kita juga miskin sih. Motornya nggak ada yang beres gitu. Dan berapa kali ya kita pulang naik motor entah jalan-jalan kemana tuh pasti kehujanan men. Dan kita nggak punya jas hujan men. Iya. Sering dan kita malah bahagia. Kehujanan naik motor kita malah bahagia. Nah itu yang Memorable. Yes. Terus nih Chan, aku jadi keinget waktu yang ini nggak apa-apa ya dibahas di sini ya. Iya. Semoga aja orangnya juga orangnya sih nanti dia di sana baik ya. Iya.
berkaitan dengan motor Grand ini. Nah itu kan di masa-masa motor Grand itu kan Chandra punya inilah ya, Iya. punya pasangan itulah ya. Iya. Terus dia agak Berisi lah ya. berisi bahasanya. Berisi. Nanti kalau aku bilang gemuk body shaming dong. sorry. Semoga kamu tenang di sana, bro. Iya. itu menjadi pengalaman yang menurut saya sebagai temannya Chandra ini melihat bahwa ini orang care banget sih, Chan. Parah sih. Itu orang paling care menurut Iya. dari yang ini ya, Chan. Ada sih yang care juga pasangan Chandra, atau mungkin bisa dibilang Yang sebelum teman-teman deket lah, teman Iya. deket waktu dulu itu banyak sih yang care. Cuman yang tak lihat yang paling care itu dia. Iya. Siapa namanya? Nastasia ya. Nastasia. Nastasia. Oke. Wah, dia itu sampai aku yang jadi pacarnya sendiri itu pun bingung gitu ya. Kenapa sih orang ini loyal itu? Baru datang ke Jogja sekali tuh aku dibeliin tas, dibeliin celana, dibeliin sepatu, dibeliin makanan. Kayak banyak banget deh tuh. Dibeliin bantal kan. Sampai gak kepikiran tuh. Dari Kudus ke Jogja bawa bantal, bayangin. Gila tuh. Terus Orang yang terakhir Kudus ya, orang iya, Kudus orang ya. Kudus. Sampai yang Gila terakhir dibeliin motor. Men, motor men Motor dikasih. Baru dari dealer dikasih. Luar biasa. Dari Aku dealer sampai tuh takut. angsuran loh. nggak sih? Angsuran sih sebenarnya. Dia ngambil Iya, tanpa terus sepengetahuan. kelanjutan angsuran motor itu gimana? Setelah beberapa lama, karena kan hubungan udah enggak iya, ini renggang lagi kan, ya udah mulai renggang, tak balikin lah. Karena kan Dibalikin iya, tak balikin ke dia, nggak tahu setelah itu gimana, nggak tahu. Tapi itu pengalaman yang paling luar biasa sih. Masih ada yang orang sebaik itu ya. Iya. Atau mungkin bisa jadi karena dulu motorku motor lama ya, motor tua ya, motor prima itu. Jadi dia kasihan kalau boncengin dia yang ukurannya nggak kecil Big gitu size, kan, big size. gitu. Jadi motornya ngik. Sampai sempet Chandra ini mau jalan-jalan tuh sama si Nastasia itu ngubungin aku, bro, motor nganggur nggak? Apa namanya beban lebih nih. Boleh ambil aja. Sih nggak modal sih sebenarnya. Oke, bener. Tapi selama perjalanan kita di Jogja nih ya, aku pribadi sih kayak yang thank you banget sama Chandra ini, karena selama di Jogja memang benar bahasanya kayak lebih panutan ya. Siapa? Aku lebih manut ke Chandra gitu ya. Maksudnya bukan manut sih, karena selama di Jogja itu aku awal nggak bawa motor tuh. Nggak bawa motor tuh, dikit-dikit pinjem sama Chandra, sampai men aku punya konsep, aku nggak mau pacaran. Waktu kuliah awal-awal kan aku nggak punya pacar. Iya. Pacarku masih orang sini sih, orang dari di sini, dari Pati. Kita LDR. Aku mikir aku nggak mau pacaran Karena belum punya motor. iya, karena belum punya motor. Iya. Men, mental men. Karena mau ngajak jalan pakai apa kan Yes, punya motor kan? zaman itu memang ya teman-teman pacaran, jemput pacarnya, meskipun hanya pakai motor ya, meskipun pakai Iya. motor tapi udah keren banget loh. Udah Oke lah. Oke lah. Cuman waktu itu nggak punya motor, terus mau jemput pacarnya pakai apa? Jalan kaki, naik kuda lah. Naik kuda juga sama aja sewa kan? Naik kuda juga sama sewa. Karena dulu waktu di Jogja motor tuh sepenting itu sih. Yes. Karena dulu ketika aku nggak punya motor mau berangkat kuliah ya bisa sih naik jalan kaki bisa Iya. sih, cuman kayak deket juga kan? Iya, deket juga. sama kampus. kampus. Tuh. Cuman ya mental itu sih, mental. Tapi menarik jadi kita hafal seluk-beluk trotoar dari pertama kan kita deket tuh di daerah mana itu, daerah Timoho. Kita daerah Timoho, terus habis itu kita pindah ke daerah Balai Kota di Yogyakarta. Iya, betul. Kita pindah di Balai Kota di Yogyakarta, itu kan agak jauh tuh sama kampus UIN ya. Sunan Kalijaga itu agak jauh tuh kan. Kita jadi tahu seluk-beluk jalanan mana yang berlubang, mana yang
nggak berlubang, terus jalan tembus, jalan kalau bahasanya sekarang kan jalan tikus gitu, kita sampai tahu semua untuk menuju ke kampus. Dan waktu itu amazing sih menurut Amazing. amazing. Itu yang nggak bakal dilupain, bahkan nanti kemungkinan bakal tak ceritain sama cloning-cloningku. Bahkan motor Prima aja punya kenalan cantik-cantik ya kan. Sepede itu dulu karena punyanya emang itu. Tapi emang kita punya temen tuh yang nggak terlalu mikirin harta kita sih. Yes. Kayak nggak yang lu apaan sih motor lu kayak gitu, nggak harus bener, teman bener, nggak yang kayak gitu. Yes. Circle kita tuh baik semua. Sampai orang di anak kampus lain mau kita pakai motor apa ya, it's fine aja. Bener gitu. sih, bener itu yang menurutku penting sih. Iya. Penting, dan itulah teman-teman kita di Jogja itu secara tidak langsung kita membentuk teman-teman kita sendiri. Iya. Yang memang miskin semua. Ada sih yang kayak cuman kayak si Gaby itu kan dulu anak punya duit lah ya, bisa Yes. ke mana-mana gitu. Sekarang dia kerja di mana tuh? David Sekarang udah nikah sih. udah nikah ya? Iya. Terakhir aku lihat postingan dia kayak kerja di ini deh. Pertambangan. Kayak pertambangan gitu Iya, deh. kayak gitu sih. Keren sih. Yes. Amazing sih. Enaknya di Jogja tuh kenal dari seluruh penjuru Indonesia. Dari emang NTT ada, Manado ada, Kalimantan dan sebagainya, bener. seluruh Indonesia. Dan itu baik-baik semua loh. Dan satu lagi pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Sebenarnya jengkel sih, jengkel sama Chandra ini, jengkel banget. Jadi gini, ceritanya tuh sore-sore kalau nggak salah tuh. Kalau masih inget ya, harus inget tuh, harus inget. Jadi sore-sore setelah jam 2 siang, kalau nggak salah jam 3 siang, jam 3 sore lah ya. Itu Chandra bilang, bro, temenin dong. Kemana? Anterin kemana? Ya mau jemput cewek. Wih, oke, siap gitu kan. Habis itu Pinkan waktu itu motornya kalau nggak salah lagi mogok nggak sih? Mogok nggak sih CB itu? Iya kan. Mogok, kalau nggak salah ya mogok. Olinya bocor kalau nggak salah. Jadi kita pinjem motor temen kita di satu kontrakan itu. Ayo siap, kita pakai helm. Itu masih mendung bro, itu belum hujan tapi masih mendung dari Jogja. Kemana kita? Solo. Bangsat ini jemput apa? Jemput orang cewek dari Jogja ke Solo. si bucin banget kan dia. Ini maksudnya apa? Ya oke lah, karena waktu itu kayak aku banyak utang budi sama Chandra, oke nggak masalah. Anterin sampai ke Solo. Habis di Solo dia ketemu sama itu ya, sama itu. Ngedipin mata bro, udah mulai ngedipin mata. Takut. Ini kalau dilihat gini susah nih. Ayo yang mana nih? Gak apa-apa, ini kan cerita Iya, aja. nggak apa-apa. Yang udah berlalu Udah udah lalu, lah, nggak nggak masalah. Terus Chandra itu turun, dia nungguin pacarnya datang. Pacar ya waktu itu ya. Pacar datang, Chandra gemencengan sama dia. Terus pelan-pelan aja tuh Chandra, bentar aku mau santai, kalau kamu pengen balik dulu ke Jogja silahkan. Karena waktu itu kalau nggak salah motornya mau dipakai juga ya. Dipakai, oke, no problem. Chandra sendirian sama pacarnya boncengan, ya asik lah, asik Chandranya. Aku dari Solo naik motor ke Jogja, baru keluar kota Solo itu udah hujan. Hujannya sampai Jogja, nggak bawa jas hujan lagi. Aku hujannya nggak apa-apa karena ada cewek. Iya, ente hujannya nggak apa-apa, karena ya ada hak pengen hangat sih bro. Habis itu Ya udah, ya menderita dianya, begitulah namanya kita harus punya temen tuh kayak gitu. sebel bro. Fungsi. Cuman ya gimana? Ya kita mau barengin mereka juga bakal mental juga bro waktu itu kalau nggak salah. Tapi kamu pulangnya pakai motor kenceng kan? Iya motor kenceng sama aja, hujan ya hujan aja bro. Kayak lagi banget gak sih. Hujan ya hujan, basah pastinya. Walaupun aku punya Matic kayaknya lebih enakan gue sih. Gini, itu gila sih, gila banget gila. Gini Chan, terus kira-kira nih project ke depan apa Chan? Masih di laundry ya? Sementara masih di laundry sambil mikirin masa depan lah ya.
ya bertahap lah strategi di masa pandemi nanti seperti apa, entah kita mau pasti era sosial media pasti kita pakai sih ya. Dan kayaknya ke dunia kreatif menarik. Tapi nggak tahu ya nanti mau ke arah mana. Ini lagi nyoba-nyoba juga. Iya. Nyoba-nyoba. Ini keren beneran. Dari kemarin udah tak bilangin sama si temen kita si Risa. Besok Ini boleh orang- tuh diundang sini tuh. Boleh itu. Ini kenapa orang punya potensi kok nggak mulai-mulai gitu. Yes. Kita apa? Aku sama si kita kan berteman 3 ya. Aku, Alvin sama si Risa itu kan yes, bener. dari SMPN juga ya. Yes, kayaknya. kalau aku sama Risa di ini sih pernah kita mau MI. di mondok di Oh, satu di pesantren pondok, sih, ya, iya. Kita pernah mondok di satu pesantren. Itu udah sampai sekarang sih udah bertahun-tahun ya. Udah Yes. selalu ini dan aku sama si Risa tuh udah mulai dari yang nggak tahu apa-apa tapi berani mulai usaha. Yes. Ya, lah yang kamu ini pasti masih ke sana, masih ke Jambi lah, masih ke Temanggung. Akhirnya memulai kali ini. Iya, Ini- mulai dong. Aku tuh nggak pernah ini ya. Kalau ngelihat temen tuh nggak pernah iri sama harta bendanya. Yes. Mau kamu sekaya apapun, mau kamu punya mobil, mau punya rumah, mau jet pribadi, segala macamnya tuh aku nggak pernah iri. Tapi kalau lihat dari sisi semangatnya, dari usahanya, dari mentalnya, itu aku suka iri gitu. Oh, oke. Jadi aku lebih penasaran kok dia bisa sampai ke titik itu gimana sih caranya kayak gitu. Kayak penasaran dan itu yang jadi motivasi sih, bukan harta bendanya. Wah, si dia udah beli mobil nih. Kapan kan nggak kayak gitu. Itu yang aku tanamin sampai sekarang. Nah, ini si Alvin ini udah keren banget sih, udah mulai walaupun masih awal-awal Iya, ya. Nanti kan iya namanya juga. iya, awas. kita positive thinking aja pasti bakal gede. Yes. sih. Apalagi nanti ada relasi, bisa ada bupati, gubernur, presiden yang bisa diundang ke sini. Luar biasa. Pastinya. Harapannya juga itu semua apa ya bahasanya kalau sekarang tuh bahasa content creator mungkin Iya. ya lebih tepatnya itu pasti pengen ngundang seorang yang memang orang itu berpengaruh. Iya. Karena pengaruh buat subscribe-nya juga. Tapi kalaupun namanya yang undang kan nggak mesti orang yang sukses, orang yang Yes, makanya untuk acara di sini itu kedepannya bukan orang-orang yang mungkin dia punya banyak followers, Iya. bukan orang terkenal atau mungkin motivator. Yang bakal aku undang kelanjutannya itu ya orang-orang biasa aja. Iya. Orang-orang biasa kenapa? Karena mereka bukan orang biasa loh, men. Kadang dia punya keunikan Yes. tertentu yang kadang Gini, nggak bisa kita miliki. Gini, analogiku seperti ini. Jadi kayak misal Chandra nih, Chandra kan bukan siapa-siapa di sini. Iya, belum. Chandra itu hanya orang desa, terus dia baru mulai usaha, habis usahanya udah mulai jalan baru kawin dan sebagainya. Biasa aja kan? Biasa Cuman gini bro, kemungkinan. Tapi jangan sampai kayak gitu lah. Kemungkinan kalau Chandra sebelum pandemi ini, kita kaitkan dengan pandemi. Chandra misal udah nggak ada nih di sebelum pandemi, kemungkinan besar pandemi nggak ada. Pengaruh nggak? Bisa jadi sih. Bisa jadi, iya Bisa kan? jadi. Bisa jadi kan? Maksudnya seberapa penting orang ini dalam perkembangan di dunia ini ya kan? Iya. Di dunia. Penting banget bro. Penting banget. Karena semuanya sebenarnya sistematis. Yes. Jangan-jangan misal kalau dulu ada teman kita yang udah meninggal, terus pandeminya nggak ada. Bisa aja kan? Bisa aja. Apalagi misal aku dulu memang dulu kan punya niatan aku fokus di film lah ya. Fokus di film. Bahkan sampai sekarang pun aku belum nikah bisa aja kan. Belum punya anak bisa Bisa aja. aja. Jadi seberapa penting kita? Penting banget, bro. Penting banget. Penting banget. Punya andil tersendiri lah ya. Yes. Dan ini yang tidak pernah saya lupa dari Chandra ini. Satu hal yang tidak pernah saya lupa dengan Chandra. Kita mau berbagi kamar, bro. Anjir. Dan itu pas aku nggak ada.
Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.